Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur Masjid Baitul Bahri yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu lisan kita tidak henti-hentinya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga dan tidak terputus sepanjang zaman. Kalau kita berusaha untuk menghitung nikmat Allah, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka bagaimana caranya supaya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bisa langgeng, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita kan manusia, nikmat itu terus tetap ada, langgeng. Bahkan kita ingin Allah tambah nikmat itu kepada kita. Gimana caranya? Ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahwa seluruh nikmat datangnya dari Allah. Lisan kita pun senantiasa mengucapkan alhamdulillah, dan anggota badan kita memanfaatkan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Ya, salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurah juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Jamaah rahmatullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan alhamdulillah kita sampai kepada hadis as-sadis wal ishrun, hadis yang ke-26. Namun sebelum kita membaca hadisnya, kemudian kita terjemahkan dan kita menjelaskan tentang makna hadis tersebut serta mengambil faedah, jamaah sekalian, saya ingin mengingatkan untuk diri saya sendiri dan jamaah sekalian bahwa kita saat ini berada di hari-hari terbaik, di bulan haram, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat dosa, berbuat maksiat. Sebaik-baik hari yaitu 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Yang apabila amal saleh kita lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari yang lainnya. Bahkan bisa mengalahkan jihad fisabilillah. Kecuali seorang keluar dari rumahnya membawa dirinya, hartanya, kemudian dia tidak kembali, mati syahid. Sekecil apapun amal saleh yang kita lakukan di hari-hari ini, maka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari yang lainnya. Karena sebagian kaum muslimin itu hanya menganggap bulan yang utama dari bulan Hijriah itu bulan Ramadan saja. Ya. Kita dapatkan beda semangat ibadahnya di bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Namun ada bulan lain yang banyak dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bulan ini wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10.
Para ulama tafsir menjelaskan jamaah sekalian, ada yang mengatakan yang dimaksud 10 dalam ayat ini, malam-malam yang 10 adalah, ada yang mengatakan 10 terakhir bulan Ramadan, ada juga yang mengatakan 10 awal di bulan Zulhijjah. Tapi yang rajih, yang kuat, bahwa maksud walayalin asyr dalam ayat ini adalah 10 pertama di bulan Zulhijjah. 1 Zulhijjah kapan jamaah sekalian? Hari apa? Hari Senin. Ya, hari Senin. Masehinya tanggal berapa? 18 Mei 2026. Berarti ini hari yang ketiga. Ya. Ingat bahwa kita berada di hari-hari terbaik dunia. Yang mana kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keburukan juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir. Ya, dan zikir terbaik di hari-hari ini adalah takbir. Kita bertakbir, takbir mutlak. Ya. Adapun takbir muqayyad nanti dimulai tanggal 9 Zulhijjah pagi hari sampai selesai hari tasyrik. Tanggal berapa? 13 Zulhijjah. Selesai sholat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari-hari ini kita masing-masing, dimanapun, kapanpun, ya, untuk memperbanyak takbir. Jadi jangan sampai kita sia-siakan waktu yang utama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Walaupun hanya sekedar zikir, ya, yaitu takbir, apakah itu tahlil juga, tahmid, ucapan alhamdulillah, tasbih, subhanallah, wa bihamdi subhanallahil azim, ringan diucapkan, tapi kalau diucapkan di hari-hari ini itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayahnya, taufiknya agar kita bisa memanfaatkan hari-hari terbaik dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca hadis yang ke-26 insyaallah. Ya. Ini masih ada kaitannya dengan hadis sebelumnya, hadis yang ke-25 yang mungkin jamaah sekalian masih ingat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari tentang, ya, orang-orang miskin, orang-orang fakir yang mereka iri kepada orang-orang kaya karena orang-orang kaya bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka, bukankah segala sesuatu itu bisa kalian lakukan dengan kalian bisa bersedekah? Ya. Sedekah itu bukan hanya dengan harta saja. Bahkan ucapan tahlil sedekah, tasbih sedekah, tahmid sedekah, amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Ya. Bahkan di akhir hadis tersebut Nabi SAW menyebutkan bahkan di kemaluan istri kalian itu juga sedekah. Adapun hadis yang ke-26, kenapa ada kaitannya? Karena terkaitan dengan sedekah juga jamaah sekalian. Kita akan baca hadisnya. Mungkin yang punya PDF-nya di HP bisa di-download atau bisa dibuka, hadis As-Sadis wal Ishrun, hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kullu yawmin tatlu'u fihi syams. Ta'dilu baina itsnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqah wa tumitul adha 'anil tariqi sadaqah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya. Kullu yaumin tatlu'u fi syams. Setiap harinya mulai matahari terbit itu punya kewajiban untuk bersedekah. Persendian kita ini. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa manusia itu punya salasumia wasittun, punya 360 sendi dalam tubuh kita ini.
ada 360 dan itu wajib disedekahkan. Ya, dan itu wajib bersedekah. Mohon maaf. Wajib bersedekah. Ya. Setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah. Masya Allah, lihat jamaah sekalian, ini nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sendi-sendi kita ini, ya, sendi-sendi. Ini kalau satu saja sakit, gimana rasanya? Misalnya asam urat di sini nih, di tangan. Itu semuanya pasti akan merasakan sakit. Ya. Dan bayangkan bagaimana kalau 360 persendian dalam tubuh kita ini sakit semua. Wah, nggak bisa bangun gitu. Ya. Bahkan meninggal dunia waliyadzubillah. Nasallallahu salamul afiyah. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat persendian yang kita bisa gerakkan, yang kita bisa beraktivitas dari persendian ini. Nikmat sehat itu luar biasa jamaah sekalian. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar kita bersyukur dengan nikmat sehat. Ni'matani maghmunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia itu tertipu dengan dua nikmat tersebut, terlalaikan dengan dua nikmat tersebut. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat sehat, namun kita tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya nikmat sehat itu. Oleh karenanya ada pepatah yang mengatakan bahwa kesehatan itu merupakan mahkota di kepala orang-orang yang sakit. Artinya sebuah barang berharga, sebuah keistimewaan yang tidak diketahui dan yang tidak bisa disyukur dirasakan nikmat sehat itu kecuali oleh orang-orang yang sakit. Ya. Kalau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sakit, baru seorang bisa merasakan betapa nikmatnya nikmat sehat itu. Banyak di antara kita yang ketika diuji sakit pasti kita pengen sembuh. Ya Allah, berikan kesembuhan kepada saya, ya Allah. Saya pengen sehat, ya Allah. Ya. Namun ketika diberikan kesehatan, banyak di antara kita yang lupa dengan nikmat sehat itu, yang lalai dengan nikmat sehat itu, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula al-faragh, nikmat waktu luang. Kita punya banyak waktu luang jamaah sekalian. Ada waktu-waktu, masya Allah, alhamdulillah, ini nikmat luar biasa jamaah sekalian. Ada waktu-waktu kosong, ya, waktu-waktu yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk ibadah. Ya, untuk ibadah, untuk sholat. Yang 5 waktu. Tadi mungkin sebelum berangkat kerja masih bisa untuk sholat dulu, baru setelah itu berangkat. Ya. Atau yang rumahnya jauh, nanti perkiraan bisa mampir rest area atau mampir tempat untuk sholat. Ya. Ada waktu untuk bisa sholat. Kemudian ini tadi full bekerja, kemudian ada waktu istirahat. Istirahat diawali dengan sholat zuhur. Kemudian nanti juga sama, habis itu kerja lagi, nanti datang waktu asar, sholat lagi, sholat asar. Kemudian ada waktu maghrib, isya. Ada waktu-waktu luang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang berikan kepada kita, yang harus kita ingat dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian lagi ada orang yang diberikan waktu luang, waktu kosong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Bisa beribadah, tapi dia tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika datang waktu sempit, waktu sibuk, baru dia ingin dikembalikan oleh Allah. Ya Allah, saya nggak punya waktu untuk sholat saja, tidak ada waktu. Dia ingin dikembalikan punya waktu kosong untuk sholat tersebut, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru dirasakan bagi mereka yang diuji oleh Allah kesempitan. Ya. Jadi setiap persendian manusia itu diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit. Dan luar biasa, ya, sedekah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita itu banyak sekali. Ya. Semua jenis kebaikan itu sedekah. Semua jenis kebaikan itu sedekah, yang itu akan menutupi sedekah persendian kita 360 itu. Baik itu amalan yang wajib, ya, dari amalan yang wajib yang kita lakukan dari sholat 5 waktu, kemudian amalan yang sunnah, kemudian hadis yang sebelumnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa ucapan la ilaha illallah itu juga sedekah,
ucapan subhanallah itu sedekah, ucapan alhamdulillah itu sedekah. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu sedekah. Ya, banyak sekali sedekah atau kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan yang bisa menutup sedekahnya persendian kita, jamaah sekalian. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala 60 wa 300 mafsilin." Ya. Bahwa sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam diciptakan memiliki 360 persendian. Hadis yang lain juga disebutkan Rasulullah bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah." Bahwa pagi hari diwajibkan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap ucapan tasbih adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Ucapan alhamdulillah sedekah. Sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Ucapan tahlil, ucapan takbir, amar ma'ruf nahi mungkar itu sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atain yarka'uhuma min ad-duha. Dan ini semua bisa dicukupi, diganti dengan melaksanakan salat duha sebanyak 2 rakaat. Ini juga merupakan salah satu keutamaan salat duha, jemaah sekalian. Bahwa salat duha itu bisa menutup bisa membantu sedekah persendian kita. Adapun di hadis yang ke-26 ini, di antara sedekah yang Nabi SAW perintahkan untuk bisa menutup sedekahnya persendian kita, yang pertama, ta'dilu baina tsnaini sadaqah. Engkau berbuat adil kepada 2 orang itu sedekah. Berbuat adil. Ya, misalnya ada 2 orang yang cekcok, ada yang bertengkar, maka kita damaikan keduanya dengan cara yang adil. Mana yang benar, mana yang salah. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Ya, tidak seperti tidak berbuat zalim. Berbuat zalim berarti yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ini tidak dibenarkan, jemaah sekalian. Ini merupakan sedekah, yaitu berbuat adil kepada 2 orang. Yang kedua, wa tu'inur rajulu fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha. Yaitu engkau membantu seseorang untuk menaiki kendaraan. Menaiki untanya, menaiki kudanya, dibantu. Ya, kalau sekarang mungkin kita bantu orang untuk naik ke mobilnya, naik ke motornya, atau kita bantu bisa bukakan pintu mobil, dia masuk. Ini sedekah. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Atau engkau angkatin barangnya. Ya, biasa dahulu ada 2 unta satu buat ditunggangi, satunya buat naruh barang. Ya, dia taiki barang itu ke atas unta. Atau yang sekarang bisa kita bantu masuki barang itu ke dalam mobil, ke atas motor. Ini merupakan sedekah, jemaah sekalian. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kalimat yang baik itu juga sedekah. Ya, berkata-kata yang baik. Berkata-kata yang baik. Kemudian yang keempat, wa bikulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Dan setiap langkahmu menuju masjid itu sedekah. Langkah kaki, jamaah sekalian, dari misalnya lantai berapa tadi bekerja menuju tempat ini, itu juga sedekah. Bahkan bisa menghapuskan dosa. Bisa menghapuskan dosa. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang lain, man tatahhara fi baiti. Siapa yang bersuci dari rumahnya, ya. Tsumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah, liyaqdiya fariidatan min faraidillah, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan, kanat khutwatahu indahu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Melainkan dia akan, yang pertama itu bisa, langkah kakinya bisa menghapuskan dosa-dosanya, dan yang kedua langkah kakinya bisa mengangkat derajatnya. Ya tentu innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Kalau di sini bagaimana? Kalau di sini kita wudunya langsung dari masjid. Ya, kalau kita bisa wudu misalnya dari atas tempat kita bekerja, di situ ada tempat wudu, kemudian kita turun, bagus. Ya, tapi kalau tidak ada, maka bisa wudu di sini. Kembalikan kepada tadi hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ya. Sama halnya ketika orang yang
jarak rumah dia dengan masjid itu dekat sekali, depannya masjid. Ini rumahnya, kemudian depannya masjid. Bagaimana? Ya, apakah dia perlu muter dulu, ya, muter komplek dulu, kemudian datang ke masjid atau bagaimana? Ini masuk ke dalam hadis Nabi, keumuman hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Ya, dia bisa berlomba-lomba dari dalam hal yang lain. Berarti kalau rumahnya dekat, misalnya dia nggak dapat langkah yang banyak dari pergi dia ke masjid, maka dia bisa balap yang lain dengan apa? Duduk di saf pertama. Ya, demikian pula yang jauh, yang rumahnya jauh, dia pengen sekali dapat saf pertama, tapi ternyata mau datang di awal pun saf pertamanya sudah penuh. Akhirnya dia duduk di saf kedua. Nah, ini gimana? Apakah dia akan tetap dapat pahala saf pertama atau tidak? Kita kembalikan kepada keumuman hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Insyaallah dia juga dapat fadilah, keutamaan duduk di saf pertama meskipun dia duduknya di saf kedua. Karena niat dia pengen duduk di saf pertama itu tidak bisa, karena mungkin saf pertamanya kecil, itu tidak besar, ya, sedikit menampung jamaahnya. Ya. Ini kembali kepada keumuman hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Itu yang keempat jamaah sekalian. Yang termasuk sedekah adalah kita berjalan menuju masjid, maka setiap langkah kita itu adalah sedekah. Yang kelima, wa tumitul adza 'anit tariq sadaqah. Engkau menyingkirkan gangguan dari jalan itu sedekah. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu sedekah. Baik kita sedang jalan kaki kemudian mendapati ada ranting pohon, ada paku, ada beling, ada jarum, ada batu yang menghalangi manusia untuk jalan lewat, kita singkirkan. Bahkan dalam hadis lain itu merupakan bagian dari iman. Wa imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Bahwa cabang iman yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, cabang iman yang paling rendah adalah dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau dia ketika jalan, apakah naik motor, ya, kemudian dapati ada penghalang yang bisa menghalangi manusia dari jalan tersebut, kemudian dia singkirkan, maka ada keimanan dalam hatinya. Ada keimanan dalam hatinya. Ditambah lagi bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan itu merupakan sedekah. Ya. Jadi jangan justru kita membuat gangguan di jalan sehingga membuat orang lain susah untuk jalan. Ya. Seperti itu jemaah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian hadis yang ke-26, bahwa di antara bentuk kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ya. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwa setiap persendian manusia itu diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya ketika matahari terbit, dan itu bisa ditutupi dengan sedekah-sedekah yang Masya Allah sangat mudah sekali bisa kita lakukan di setiap harinya. Jazakallahu khairan, mudah-mudahan bermanfaat penjelasan hadis yang ke-26 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan pembahasan ini, saya persilakan. Ya, silakan Bapak. Kalau sholat duha itu afdolnya pagi atau siang? Ya, sholat duha. Sholat duha ketika ya matahari sudah mulai terbit, itu yang utama, sampai setengah jam ya atau 1 jam sebelum sholat atau azan zuhur. Itu yang utama. Seperti itu. Minimal dilaksanakan 2 rakaat, maksimalnya tidak ada batas. Ya. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis, ya, beliau mengatakan ausani khalili bisalas. Kekasihku berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Di antaranya adalah dengan melaksanakan 2 rakaat duha. Ya, ini bisa kita lakukan jamaah sekalian. Ya. Dan ini merupakan amalan yang Nabi SAW anjurkan dan beliau tidak pernah meninggalkan sholat sunnah ini. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dapat hadiah? Oh, yang bertanya dapat hadiah Bapak. Masya Allah. Silakan, ada lagi? Mungkin ada satu lagi, saya bertanya. Ada berapa persendian dalam tubuh kita manusia? 360. Masya Allah. Itu bisa kita bersedekah dengan cara gimana Bapak?
Salat duha, apalagi banyak. Mendamaikan orang yang berselisih. Mendamaikan orang yang berselisih. Terus Membantu orang naik kendaraan. membantu orang untuk naik kendaraan, Membantu orang membawa barang. membawa barang, dan sedekah-sedekah yang lainnya. Masya Allah, itu bisa kita laksanakan. Ya, sebagai bentuk apa jemaah sekalian? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat kita bisa bebas menggerakkan persendian-persendian dalam tubuh kita. Tadi kita ingat, bayangkan coba apabila salah satu dari persendian itu sakit, asam urat yang luar biasa, itu rasanya nggak nyaman sekali, mau tidur aja sulit. Ya, makanya kita berusaha untuk bersedekah. Kalau dengan harta, ada harta baik, bagus. Tapi kalau tidak ada, maka dengan cara-cara yang tadi kita jelaskan dan sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Dok. Demikian mungkin. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayahnya, taufiknya untuk senantiasa bisa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan itu sebagai bentuk bekal terbaik kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.